Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk semua. Pada video kali ini saya akan paparkan tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sesuai dengan modul 3.1. Jumpa kembali dengan saya Rimta Zalsalina, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari kelas 145A, mengajar di SMP Negeri 14 Malang, dengan fasilitator Ibu Retna Irawati dan pengajar praktik Ibu Winanjar Rahayu. Tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual kali ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan yang lainnya. Berikut adalah narasumber yang akan kami wawancarai. Yang pertama, Ibu Umi Kulsum SPD, Kepala SMP Negeri 14 Malang. Yang kedua, Ibu Mastini MPD, Kepala SMP Negeri 16 Malang. Dan yang ketiga, Bapak Dr. Andes Ahmad Jamil, Kepala SMP Negeri 11 Malang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga seluruh keluarga juga selalu sehat dan bahagia ya Pak. Terima kasih Bu Umi. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan dilema etika Ibu. Pastinya Ibu sebagai kepala sekolah pasti banyak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan dilema. Baik. Entah itu pada saat pengambilan keputusan atau mungkin pada saat kegiatan pekerjaan Bu Umi sebagai kepala sekolah ini berlangsung, ada beberapa kasus yang mungkin Bu Umi hadapi dalam kaitannya dengan dilema etika maupun dengan rujukan moral. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada kesempatan kali ini. Nun sewu Ibu, mungkin pendahuluannya nih. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa entah itu kasus dilema etika maupun kasus rujukan moral? Ada dua ya Bu. Yang satu pada kondisi rujukan moral berarti otomatis kita melakukan pada norma yang berlaku pada masyarakat. Jelas benar dan salah, sesuai atau tidak dengan kemudian kalau mungkin yang sering dilema etika ini yang memang sering di sekitaran kita ini ya dia sebenarnya juga mau yang karena satu mungkin banyak etika yang dari tanggung jawab, mungkin loyalitas ataupun kesediaan, kemudian toleransi atau apapun yang kadang-kadang itu situasinya atau kondisinya bertentangan pada situasi yang sama. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita memilah dan kemudian untuk mengidentifikasi Baik Bu Umi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan, ada nilai tanggung jawab, ada nilai kebenaran, ada nilai kejujuran juga, mungkin seperti itu Bu. Bagaimana Ibu? Ya kadang-kadang hal-hal tersebut memang sulit ya
perintah kita bagaimana menghadapinya, karena yang namanya etika mungkin kan banyak sekali, jadi kita harus istilahnya dengan mengenali atau mengidentifikasi dari kasus yang terjadi, apakah dari paradigma itu tadi, apakah memang ini tentang etika, tentang misalkan masalah kesetiaan atau keadilan dengan tanggung jawab atau apapun juga itu. Yang kedua, kemudian kita mengkaitkan kira-kira misalkan adakah unsur-unsur hukum atau regulasi yang dilanggar oleh atau tidak sesuai dengan kasus tersebut. Kemudian yang kita rasakan, kita identifikasi sesuai dengan intuisi yang kita punya dengan hati kita sebelum kita memutuskan atau menetapkan untuk diganti atau diselesaikan dengan hal yang lebih kompleks mungkin seperti itu. Baik, jadi bisa saya simpulkan ya Ibu, apabila Ibu menghadapi suatu kasus dilema etika, itu akan lebih ke empati dulu, menyelesaikannya dengan empati dulu, kemudian baru nanti kalau sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan tidak bisa, baru Ibu akan melanjutkan ke peraturan. Kalau memang sudah, karena prinsip saya segala sesuatu kita bangun, kita komunikasikan dengan baik dulu. Karena kan memang performan bawaan orang kan macam-macam, bikin seperti itu. Mana langkah yang saya ambil itu luar biasa sekali Ibu. Baik, lalu berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan suatu kasus? Ya, satu, mengenali kasusnya apa dulu. Dari kasus itu kita identifikasi hal-hal apa saja yang timbul dampaknya dari kasus itu. Rasa tidak nyamankah yang dihadapi kelompok tertentu akibat ini. Kemudian yang kedua, otomatis mencari atau menentukan aktornya atau pelakunya ini siapa saja. Kemudian setelah kita dapat, otomatis saya bergerak perlahan tapi pasti menggali fakta-fakta atau hal-hal yang relevan dengan kegiatan tersebut, sambil mencocokkan apakah fakta-fakta yang saya gali, yang saya dapat itu memang betul, kemudian apakah memang sudah benar-benar tidak sesuai, atau kemudian setelah itu, setelah fakta saya dapatkan, saya kelola, baru saya treatment itu tadi. Apa yang pertama, jika memang masih ringan, maka itu tadi dengan pendekatan rasa personality dan rasa kepedulian. Bagaimanapun juga saya kan orang tua di sini, itu yang saya kembangkan. Kemudian yang kedua, dari hasil pendekatan itu bagaimana nanti hasilnya? Hasilnya itu apakah sudah banyak pihak yang merasa bisa memetik kebermanfaatannya, yang pertama, terutama untuk anak-anak. Baru kalau memang saya sudah tidak mampu lagi itu, saya akan mencari istilahnya peraturannya apa ya, saya selesaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik Ibu, kemudian selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Kalau menurut saya ini tergantung dari kasusnya, tergantung dari personalnya. Mungkin itu. Jadi kadang-kadang saya cukup hanya berkomunikasi, berempati dengan saya kemudian itu sudah selesai gitu. Kadang-kadang kan performan orang, kepribadian orang juga berbeda-beda. Jadi saya juga harus naik juga dosisnya. Kan dia sama kayak anak-anak. Ada yang dilihat udah ngerasa, ada yang harus diajak bicara, ada yang dijepit atau itu kadang-kadang masih belum berasa apa-apa. Mungkin itu. Jadi semuanya efektif ya, tergantung dari kasusnya itu kan. Ya. Baik Ibu, lalu selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau untuk hal ini yang jelas apapun itu, setiap treatment atau kebijakan ataupun putusan yang jelas tidak semuanya bisa pro atau bisa sepakat dengan keputusan. Dan saya harus meyakinkan diri saya sendiri bahwa apapun itu saya tidak mungkin bisa untuk menyenangkan ya untuk semua orang. Tapi saya tekankan pada saat sesuatu mungkin dia tidak setuju atau tidak suka, saya tekankan bahwa ini memang tidak suka atau pahit, tapi ya tetap harus kita lakukan kalau memang diperlukan. Jadi tantangan yang utama itu tidak semuanya bisa menerima. Memang Ibu tidak semua bisa menerima, kadang-kala ada pro dan kontra dalam suatu keputusan Ibu. Dan itu menurut saya hal yang wajar. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksud saya, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Iya sih tadi. Satu pasti tergantung dari kasusnya. Jadi kalau memang harus di tempat dan memang harus cepat ya, saat itu harus dieksekusi saat itu juga. Tapi kecenderungan saya kalau saya alami dengan masalah dilema etika ini, saya lebih dominan tadi. Saya pasti memberikan jadwal atau kadang-kadang waktu khusus. Yang pertama kan tadi dari rasa pendekatan personal ya, pendekatan otomatis tidak akan mengganggu di jam-jam beliau atau saya yang hadir pasti di luar jam itu. Dan kadang-kadang di tempat tertentu juga, yang penting mana yang enak dan sama-sama bisa dari yang bermasalah itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin itu yang saya berusaha belajar, karena saya yakin kalau penyelesaian itu dari pihak dari kesadaran yang dia buat bukan saya membuat, itu dia akan lebih bertanggung jawab terhadap etika tersebut. Jadi kalau Ibu lebih suka menyelesaikannya dengan menggali dan mencari tahu dari yang bersangkutan untuk menemukan solusinya sendiri. Berarti Ibu sudah menggunakan teknik coaching ya? Mungkin saya mulai kalau saya dengan diri karena saya kalau mungkin saya itu coaching, karena kalau saya ukur diri sendiri, kalau saya tidak memutuskan sendiri kan lebih nyaman kalau saya yang membuat keputusan saya itu sendiri. Kalau seandainya ini harus saya akhiri, ya sudah, saya berkomitmen dan saya harus janji teguh dengan komitmen ini. Itu saya kalau itu berasal dari saya atau yang itu jauh lebih bagus hasilnya. Iya Ibu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas
untuk mengambil keputusan masalah dilema etika ini, ya tetap itu saya harus mengenali, mengidentifikasi itu. Saya harus belajar menganalisis untuk memilih dan memilah gitu menurut saya. Kemudian tadi yang kedua, menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam situasi konflik dilema etika itu. Kemudian mengajak untuk bersama-sama istilahnya mencari atau mengumpulkan fakta-fakta apa saja yang relevan atau yang ada di dalam dilema etika itu tadi. Kemudian saya menggunakan atau menyesuaikan dengan regulasi-regulasi atau kondisi intuisi saya untuk melakukan sebuah keputusan. Kemudian yang jelas tetap saya berpegang pada 3 hal tadi. Jadi yang pertama pasti setelah hasil identifikasi, treatmentnya satu dengan pendekatan secara personal. Yang kedua, pendekatannya bagaimana dengan treatment itu hasil akhir kebermanfaatan yang didapat oleh yang bersangkutan, beberapa teman pengajar dan yang lebih untuk anak-anak. Lalu yang ketiga, saya kaitkan dengan regulasi atau aturan yang berlaku atas dilema etika yang terjadi di lingkungan sekolah pada saat saya membuat keputusan. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama menghadapi kasus-kasus dilema etika? Yang jelas ya, dengan mengedepankan etika, saya berkeyakinan maka akan selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi oleh SMP 14, nilai-nilai moral, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Etika ini, kalau etika ini bagus, maka akan berdampak pada seluruh warga sekolah. Dengan seluruh warga sekolah berpegang teguh pada etika atau kebajikan yang universal, saya yakin maka akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di SMP 14. Mungkin itu ya. Ibu, selama saya jadi bawahan Ibu, saya sudah menyaksikan banyak sekali kasus-kasus yang Ibu selesaikan, Ibu. Dan semuanya kasus itu Ibu selesaikan dengan 4 paradigma, juga dengan 3 prinsip pengambilan keputusan, serta ada 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang semuanya dilakukan Ibu dengan baik, Ibu. Terima kasih. Saya malah tidak terlalu merasa ya seperti apakah itu ada teorinya, tapi itu tadi saya mengalir aja. Kalau ya itu tadi saya berbekal dengan empati, dengan itu, karena kan kita bagaimanapun juga mengelola yang kita lakukan SDM dan dengan segala macam keheterogenanya. Dan saya yakin memang tidak semudah untuk membalik atau merubah, itu bukan hal yang mudah untuk yang saya rasakan selama di sini. Terima kasih dan saya tetap mohon supportnya. Mudah-mudahan lancar sebagai guru penggerak dan lulus karena sangat diharapkan oleh SMP 14, dan mudah-mudahan mereka dengan betul-betul tergerak untuk menggerakkan komunitas belajar di sini. Itu yang saya tunggu. Terus kemarin juga saya sempat izin sama Ibu untuk memakai 1 kasus, dan banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil oleh Bu Umi yang kemarin itu saya
pakai untuk diskusi itu banyak yang disetujui oleh teman-teman juga. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu bagi saya untuk melakukan wawancara ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk saya ke depannya maupun untuk teman-teman atau Bapak Ibu CGP yang berkeinginan untuk melanjutkan menjadi kepala sekolah Ibu. Terima kasih, saya juga terima kasih dikunjungi beberapa teman guru penggerak. Selamat siang, alhamdulillah baik. Baik, hari ini saya datang kemari ingin melakukan wawancara dengan Bu Mastini. Apakah Bu Mastini ada waktu? Insya Allah, monggo. Baik, terima kasih. Wawancara hari ini terkait beberapa pertanyaan nih Bu Mastini. Pertanyaan ini terkait dengan dilema etika Bu Mastini, dan pertanyaan ini lebih mengarah kepada kasus-kasus yang Bu Mastini hadapi sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 16 Malang. Oke. Sebelumnya Bu Mastini sudah pernah menjumpai saya dulu. Oke. Saya Burita dari SMP Negeri 14 Malang Ibu. Kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika pasti banyak Bu Mastini temui selama Bu Mastini menjadi kepala sekolah. Ini ada kaitannya dengan pengambilan keputusan dan pengujiannya. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Punten, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan antara dilema etika dengan kasus-kasus rujukan moral? Jadi, saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk perintah sudah masuk lulus seleksi CGP angkatan ke-7. Mudah-mudahan semuanya nanti dilancarkan oleh Allah sehingga nanti perintah lulus benar-benar sebagai guru penggerak dan dilanjutkan dengan guru-guru penggerak di lainnya termasuk nanti dari sekolah kami nanti bisa guru ke perintah nanti. Oke, pertanyaan tentang dilema etika dan rujukan moral. Yang paling gampang adalah kalau menghadapi rujukan moral ya, tentu saja ya. Karena rujukan moral ini jelas patokannya. Cuman untuk menentukan kebijakan, menentukan pilihan right or wrong gitu kan ya, kalau rujukan moral. Sehingga kalau berkaitan dengan rujukan moral lebih gampang. Patokan yang utama adalah dari peraturan-peraturan. Kita punya atasan. Di sini dimulai dari kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Atasnya lagi ada level dari wali kota. Yang paling atas adalah dari Permendikbud. Nah, gitu ya. Kalau misalnya berkaitan dengan itu, misalnya ada intern kita yang melakukan sebuah pelanggaran misalnya, yang melanggar tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan kita, dari pimpinan yang paling rendah sampai atas, otomatis itu mudah ya untuk menentukannya. Yang agak berbeda adalah kalau saya menghadapi dilema etika. Namanya juga dilema, semuanya penuh dengan dilema. Karena dua-duanya, kalau yang moral kan satunya salah, satunya benar. Jelas patokannya kita harus memilih yang benar, gitu ya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan dilema etika, dua-duanya benar. Hanya saja kami harus memilih. Saya terutama sebagai pemegang kebijakan yang paling ujung gitu. Oh, berarti nanti ini yang harus dipilih gitu. Jadi yang lebih agak berat dan butuh pemikiran adalah yang dilema etika. Gitu. Baik, Bu Mastini. Kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Mastini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, nih, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan tertentu? Kalau ini berarti yang dilema etika nih. Kalau seperti itu berarti yang harus ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan untuk memilihnya. Karena dua-duanya ini sama-sama benar dan sama-sama baik mungkin ya. Yang jelas pertimbangannya adalah ini yang lebih beresiko yang mana?
Lalu yang kedua, siapa yang mendapatkan imbasnya paling banyak. Nah, otomatis ada hal-hal yang itu yang harus menjadikan pertimbangan. Yang jelas, yang dipilih adalah yang memiliki resiko paling kecil. Nah itu, jadi sama-sama baik. Oke, misalnya nih saya mau sama-sama mau keluar nih, keluar dari SMP 16 di situ masuk ke, saya kalau memilih ke jalan kanan, oh resikonya nanti lebih macetnya lebih parah. Ke sebelah kiri, oke, tetapi macet tapi tidak terlalu parah. Nah, yang seperti itu. Kami Mas ini sudah menjelaskan tentang berbagai macam keputusan dengan pengambilan keputusannya, dengan pengujiannya. Kemudian pembelajaran apa yang Bu Mas ini bisa petik dalam setiap pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Jadi pelajaran berharganya adalah banyak sekali ya. Yang jelas dari segi saya pribadi, saya menjadi pribadi yang lebih banyak belajar dari permasalahan, karena saya meyakini bahwa Allah itu tidak akan pernah menimpakan sebuah permasalahan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi setiap kali saya menghadapi sebuah masalah, entah apapun itu, saya menganggap itu bahwa itu adalah cara Allah untuk menunjukkan pada saya bahwa saya kuat. Tapi kalau berkaitan dengan secara lebih umum adalah saya belajar lebih dewasa, mengenali karakter, mengenali permasalahan dan mencari solusinya. Dan itu jelas sangat berdampak untuk pengambilan keputusan manakala ada permasalahan yang mirip atau sama persis dengan itu ya. Jadi itu. Lalu yang lain lagi dampaknya adalah setiap permasalahan yang dihadapi itu adalah menjadi langkah yang menjadi sebuah batu undakan bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Biasa sekali Bu Mas ini penjelasannya. Terima kasih Bu Mas ini Sami-sami sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara dengan Bu Mas ini. Semoga saya jadi tambah yakin Bu Mas ini adalah seorang pemimpin yang bisa membawa SMP Negeri 16 menjadi semakin maju Bu Mas ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jamil, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Berita gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Lama tidak ketemu. Terima kasih Pak Jamil sudah meluangkan waktu siang ini untuk meladeni kita melakukan wawancara. Sudah kewajiban saya untuk memberikan sesuatu apabila itu diperlukan. Wawancara kita siang ini adalah tentang dilema etika, Pak. Dilema etika dan beberapa kasus tentang rujukan moral, Pak. Pasti selama Pak Jamil menjadi kepala sekolah pasti menemui banyak sekali kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun dengan rujukan moral, Bapak. Pertanyaan-pertanyaan saya nanti akan ada di seputar itu. Yang pertama, Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika itu bagaimana, Bapak? Etika ya. Kalau etika itu hubungannya dengan sikap, ya. Kemudian selain sikap begitu ngerti itu hubungan dengan etika yang dimana apabila satu kegiatan itu sama-sama berdampak positif, ya. Nah inilah yang menjadi permasalahan yang harus kita ambil apabila kita memutuskan suatu permasalahan berhubungan dengan etika, ya. Karena saya yakin problem yang ada di sekolah itu kan kompleks ya. Selain problem antar komunikasi antar guru, selain komunikasi antar siswa atau siswa dengan guru, antar guru dengan masyarakat, itu kan harus betul-betul kita bisa berpihak pada semua kedua belah pihak. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan adalah ada
ada yang merasa tersakiti atau terzolimi. Jadi kita memang harus betul-betul bijak ya, sehingga apa yang kita putuskan adalah demi kebaikan bersama ya. Itu. Kemudian kalau terkait dengan moral, ya ini memang sekarang kalau kita bicara moral peserta didik, moral Bapak Ibu guru, saya yakin dengan berbagai yang luar biasa, kemudian dampak dari pandemi COVID-19 itu kan juga berdampak sangat signifikan. Artinya signifikannya ini adalah berbanding dengan sebelumnya. Nah, ini nanti ingin memperbaiki moral anak tidak seperti kita sebagai pemahaman gitu ya. Semakin kompleks permasalahan, orang tua sudah tidak bisa mengendalikan. Salah satu ini yang bisa kita tonjolkan adalah peran sekolah saat anak-anak melakukan kegiatan sekolah. Baik Pak Jamil, pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan untuk kedua kebenaran yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan, kita harus identifikasi sebelumnya kira-kira kebenaran ini berdampak lebih luas atau ada seseorang saja ya. Jadi kebenaran ini harus bisa bebas pada semua ini pada satu ini. Kemudian kebenaran ini harus bisa diuji secara umum ya, kebenaran itu kemudian dari seberapa positif ke depan itu harus betul-betul kita melihatnya seperti itu. Jadi awalnya ya kita harus mengidentifikasi jadi nilai-nilai kebenaran tersebut. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Terkait dengan setiap ada keputusan dari kebijakan yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya memang sebelum kita memutuskan itu memang kita harus berkoordinasi dulu, kita mencari informasi sedetail mungkin. Kemudian apabila kita ingin memutuskan suatu kebijakan itu betul-betul kebijakan yang tidak membawa ranah ke arah negatif, tetapi banyak ke arah positifnya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif adalah kita dalam komunikasi yang positif kepada semua orang. Ya, insya Allah kalau kita berpikiran positif, kita akan mengurangi permasalahan-permasalahan terkait dengan etika dan moral. Jadi betul-betul kita memang harus mindset kita itu kita bangun dan sebisa mungkin kita bisa mengimbaskan ke semua ini, baik itu bapak guru atau siswa, sehingga otak yang pikiran yang ada di otak ada bisa berpikiran positif. Jadi awal yang harus dilakukan Bapak adalah dalam pengambilan keputusan adalah dengan berkomunikasi secara efektif gitu. Baik. Kemudian yang selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Terima kasih. Ini setiap apa yang kita putuskan, apa yang kita bijaki, itu biasanya ada yang merasa istilahnya adalah kurang puas. Ya. Sehingga ini biasanya tantangan yang sering saya alami adalah apabila ada orang-orang yang punya rasa egois dan idealisme yang luar biasa, sehingga dia tidak bisa menerima tentang saran dan masukan dari orang banyak. Nah ini yang harus kita lakukan, adalah terus kita bersikap dan memberikan pemahaman yang selalu kita mengajak untuk selalu bisa menerima keputusan dari orang banyak, sehingga kita berusaha untuk mengubah visi-misinya supaya seirama dengan kita. Memang Bapak setiap keputusan yang dihasilkan itu pasti ada pro dan kontranya gitu Pak.
Berikutnya nih Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu ataukah pada saat itu, pada hari itu juga harus diselesaikan kasus dilematikanya, apakah punya jadwal tertentu? Kalau terkait dengan mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan, sekarang kita lihat dari permasalahan. Misalnya kemarin SMP 11 itu sedikit masalah terkait dengan mendatangkan dokter gabung. Itu sebenarnya kan kita itu nggak punya pikiran sama sekali di balik itu bahwa ada unsur politik. Itu kita tidak ada. Ini kelemahan kita ya. Sehingga kita itu tidak mengundang wartawan. Tiba-tiba ada wartawan datang. Saya sih nggak punya pikiran sejauh itu karena pengalaman saya dengan dokter Gamal itu saat ada klinik sampah di Gadang terkait dengan ada kegiatan yang satu. Kemudian yang kedua, saya melihat di IG-nya dokter Gamal itu kan memang orang pintar ya, sehingga pikiran saya itu bisa jadikan sumber parenting untuk orang tua. Jadi cara mendidik, cara memperoleh prestasi gitu. Tapi ternyata di balik itu semua unsur negatif atau ada unsur politik itu dimunculkan di media massa. Itu yang sehingga kami pun tetap setiap ada orang lain yang ingin menanyakan ke saya, selalu saya memberikan klarifikasi. Saya tidak ada unsur kekerasan. Sehingga dimanapun saya juga bisa tanya ke orang tua apakah kemarin ada tidak. Cuma saya memang berharap ya wartawan atau media massa yang menguat itu kita ini Allah itu kan tidur gitu istilahnya. Allah kan tidur. Saya sudah melakukan uji petik kepada orang tua yang hadir, tidak ada simbol terkait partai, tidak ada. Jadi biasanya orang-orang yang nggak suka itu yang biasanya ingin mengangkat itu untuk menjatuhkan sesuatu gitu ya. Dan yang saya kagetnya juga itu ternyata juga orang tua siswa. Cuma mungkin dari orang dalam pastinya ada yang memfasilitasi. Tapi saya pikir positif, alhamdulillah kemarin kami sudah dipanggil dari inspektorat, sudah dipanggil dari DPRD Komisi B. Kami pun juga menyampaikan bahwa ini tidak ada terorisme. Pada waktu itu kan juga dalam paparannya juga tidak ada masalah. Tidak ada sama sekali. Simbol tidak ada. Di BPT juga tidak ada. Cuma saya tidak tahu ini akan dari siapa itu ya, dari media. Mungkin karena tidak sealiran, ya mungkin ya penyakitnya ini dibuat. Padahal ini saya sudah ke-9 SMP yang ke-9. Yang memegang pesnya pas adalah ya itu mungkin ujian dari saya. Tapi saya juga terima kasih itu adalah ujian dengan proses menuju kedewasaan. Dan setiap mengambil sikap atau saat mengambil keputusan itu harus hati-hati dan betul-betul kita tinjau tentang latar belakang. Kemudian selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan? Terima kasih. Hampir teman-teman di sekolah ini, teman-teman staf, guru, kayaknya setiap apa yang saya lakukan itu selalu didukung. Itu alhamdulillah sekali. Karena memang apa yang saya lakukan adalah membawa positif yang lebih dari sebelumnya ya. Kemudian terkait apa-apa itu memang kita buka keterbukaan dalam komunikasi dan dalam manajemen terbuka istilahnya ya. Sehingga tidak ada istilahnya kita saling menutupi. Bagus Bapak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil atau menyelesaikan suatu keputusan? Pembelajaran yang bisa saya peroleh selama saya berpindah-pindah sekolah dari sekolah satu ke sekolah lain, itu yang harus kita, yang saya peroleh adalah kita harus menghargai setiap kelebihan dan kekurangan teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengangkat kearifan lokal yang sekolah miliki. Ya.
pikiran pada semua orang itu baik. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktu luangnya siang ini sehingga kami bisa melakukan wawancara dengan Bapak. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi saya sebagai CGP maupun bagi rekan-rekan Bapak Ibu CGP yang lain. Sama-sama berita, berita semakin sukses. Nanti kalau sukses, jangan lupa untuk diamalkan ilmunya ke siapapun yang ada sekitar. Khususnya teman-teman yang belum masuk ke jalur CGP itu yang wajib. Karena ke depan pembelajarannya harus selalu mengikuti irama perkembangan teknologi dan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.